lagi di channel Ye Cak Galek yang Yuda Banyak Trenggalek. Guys, pagi-pagi aku baca berita di halaman Facebook ini dari Suara BMI yang judulnya adalah jika majikan tetap keberatan dengan aturan Indonesia terkait biaya TKI, Taiwan akan mencari negara baru sebagai alternatif penggantinya. Berarti ini kalau Indonesia tetap kukuh dengan peraturan sepihak yang kemarin dilayangkan ke Taiwan ya gengs, soal biaya penetapan TKI terutama job PRT itu, maka Taiwan akan mencari negara lain sebagai alternatif penggantinya. Terus piye? Terus kepiye gitu. Terus tak baca lengkapnya ya gengs. Aturan baru pemerintah Indonesia terkait pembebasan biaya calon TKI rupanya masih menuai pro dan kontra hingga saat ini, terutama di Taiwan, di mana banyak majikan yang merasa keberatan dengan aturan baru yang ditetapkan Indonesia ini. Lin Xiangwei, Wakil Direktur Eksekutif Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, dalam wawancaranya kemarin mengatakan bahwa sebenarnya Taiwan siap bersedia membahas berbagai masalah dengan pihak Indonesia terkait pekerja migran. Namun, Taiwan tidak menerima jika keputusan itu diambil secara sepihak. Di sini dikatakan juga, Lin mengatakan Taiwan sebenarnya siap diajak berunding, namun hingga saat ini belum ada ajakan berunding atau jawaban dari surat yang dikirim oleh otoritas Taiwan kepada Indonesia. Dalam pertemuan bilateral terakhirnya dengan Indonesia, Taiwan mengaku sudah berunding terkait seperti biaya tiket ditanggung majikan dan kenaikan gaji di sektor informal. Namun sekarang kaget lantaran tiba-tiba Indonesia membuat aturan baru yang dirasa memberatkan Taiwan. Tuh, berarti Taiwan itu pokoknya siap diajak berunding dengan Indonesia terkait penetapan pekerja migran pekerja migran terutama di sektor BRT. Tapi sampai saat ini Indonesia itu belum bisa diajak berkomunikasi berunding, itu belum bisa. Terus surat yang dikirim Taiwan ke Indonesia itu juga belum dibales gitu. Belum ada jawaban, belum dibales. Ini juga dituliskan, jika setelah negosiasi majikan keberatan dengan aturan yang ditetapkan oleh Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja juga akan membantu majikan dalam memilih negara lain sebagai sumber alternatif pengganti Indonesia. Lin juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada negara baru yang diajak bekerja sama untuk mengirimkan ke TKA ke Taiwan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Taiwan. Namun, hal ini masih dalam pembahasan internal otoritas Taiwan. Negara mana, bagaimana, calon pekerjanya, kualitas pekerjanya, tingkat pendidikan, lingkungan, dan lainnya. Berarti ini masih dalam negara mana saja yang akan nanti kemungkinan kalau tidak bisa berunding dengan Indonesia, negara mana saja yang bisa masuk ke Taiwan, ini masih didengungkan oleh otoritas Taiwan. Yo, aku nggak ngerti geng. Jadi pokoknya intinya kalau Indonesia tetap kukuh seperti ini, Taiwan juga tidak bisa menerima. Yo wes, akhirnya Taiwan tidak bisa menerima orang Indonesia. Dia mencari pengganti Indonesia yaitu negara lainnya gitu. Tapi sampai saat ini belum ditentukan, soalnya juga kemungkinan belum ada kesepakatan antara Indonesia dan Taiwan itu nantinya seperti apa, jadi juga belum ada kabar beritanya gitu. Yang di Indonesia saat ini yang katanya sudah dibuka, temanku juga ada yang sudah masuk PT, sudah PAP gitu. Mungkin kalau ini masih bisa masuk Taiwan ya. Kemarin ini sebelahku juga agensi, aku kemarin tanya, bisa ndak orang Indonesia masuk Taiwan gitu. Dia bilang kalau kamu pulang tidak bisa kembali, bilang gitu. Terus kalau yang Indonesia sekarang udah medical, udah persiapannya sudah PAP dan sebagainya, bisa datang ke Taiwan saat ini. Tapi itu kemungkinan untuk yang X, kemungkinan besar untuk yang X. Tapi sampai sekarang belum tahu, temanku di Indonesia juga belum datang, belum sampai ke Taiwan, katanya masih di
persiapan di penampungan gitu. Kalau saya pribadi sendiri, saya ingin mengungkapkan pendapat saya gitu. Kalau mengenai biaya penempatan itu ya, mbok ya jangan, pihak Indonesia mbok ya jangan overdosis, maksudnya jangan banyak-banyak seperti itu. Mungkin lebih diperhatikan, dukung kami untuk naik gaji saja gitu. Kalau biaya penempatan sampai segitunya yo wow deh, pihak majikan sini mungkin banyak yang keberatan gitu. Soalnya ya sampean, kita tahu sendiri, yang di sini pasti tahu Taiwan itu gimana, majikan-majikan itu gimana, sedikit banyak juga banyak pelitnya itu. Kalau seperti ini belum ada keputusan gengsi antara dua belah pihak, antara Indonesia dan Taiwan. Jadi yang mau proses ke Taiwan, yang masih di Indonesia mungkin ditunda dulu atau menunggu tahun depan, menunggu kabar berikutnya. Terus bagi pihak Indonesia dan pihak Taiwan, semoga cepat dapat keputusan yang terbaik. Oke, ya wes gitu aja vlog aku kali ini. Jangan lupa di subscribe channel aku,